datang untuk memuji bersama nama Tuhan kita. Dan karena berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya Tuhan Yesus. Di kami jemaat ibadah raya 2 Tuhan datang ke hadapan-Mu yang penuh sukacita dan kegirangan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, bab Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang berkuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Tuhan baik, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, haleluya. Syukur bagi Dia. Mari umat Tuhan, kita bangkit berdiri dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Allah kita berkuasa, tiada yang seperti Dia, yang menjadikan segalanya. Haleluya. Apa kuasanya, ajaib perkasa, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan
setianya. Izinkan dia, ampunkan dia Yesus Kristus Tuhan. Katakan Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, bukan hanya sebuah pujian Tuhan, tapi ini dari hati kami dan kami terus katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Yesus itu baik Tuhan. Oh Yesus, biarlah kata-kata ini keluar dari hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari umat Tuhan ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dan kita berterima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus baik, Yesus baik. Mari kita menyembah Tuhan. Mulut kita memegahkan Tuhan. Mulut kita berkata-kata Tuhan itu baik. Mulut kita berkata-kata Yesus itu baik. Dengan segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami sembah Yesus. Kami sembah dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami Tuhan. Lidah kami mengatakan Engkau baik selama-lamanya. Haleluya. Kami bermazmur bagi Tuhan. Kami sembah Yesus. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari semuanya umat Tuhan katakan. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau
Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Jesus, 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 Jesus. Panggil Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Umat Tuhan, Jemaat Ibadah Raya 2 panggil Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi ini yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang tak membiarkan rambut kami jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau dan kami boleh dikenal oleh-Mu. Kau mengenal nama kami satu persatu Tuhan, memanggil nama kami. Dan saat ini kami boleh ada di hadirat Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Bukan sebuah rutinitas di hari Minggu. Tapi dengan suatu kerinduan akan Engkau. Dengan suatu lidah yang mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kami mengenal Allah yang esa. Allah pencipta langit dan bumi ini Tuhan. Allah semesta alam yang kami kenal, kami sembah. Dan saat ini kami datang kepada Allah pencipta itu Tuhan. Kami bersyukur dan lidah kami memuji besarkan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Jemaat GBT Darah Yesus Ibadah Raya 2 Tuhan. Mempersembahkan doa dan pujian dan penyembahan kami. Biar semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap memuji besar nama-Mu lebih lagi. Kami siap untuk karena dengarkan firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan senyum kanan kirinya dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Sukacita. Yesus sukacita kami. Amin. Haleluya. Ayo bersyukur di tempat ini Tuhan. Memuji-muji Engkau. Haleluya. Mari umat Tuhan kita bertepuk tangan, meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus bukan bersuka, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus bukan bersuka. Mari puji Dia, puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Selalu bersyukur, bab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku.
Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, lalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan. Haleluya, kekuatan Dia limpahkan, lalu baru tiap hari. Oh, dalam Yesus bukan berduka. Mari kita puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, lalu baru tiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Puji Dia, puji Dia, haleluya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh duduk. Puji Tuhan. Ada satu insert yang saya baca beberapa hari lalu. Ketika kita datang ke tempat gereja, kita datang ke gereja, dan ketika kita pulang dan berpikir bahwa kita sudah lebih baik daripada orang lain, maka katanya kita telah berhasil ke gereja, tapi pulang dengan tidak berhasil. Ya, ini menarik sekali. Jadi pastikan kita saat ini datang dengan berhasil ke tempat ini dan pulang dengan berhasil. Dalam arti pulang dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain bahwa ini gue udah ke gereja, gue udah lebih baik, gue udah lebih kudus gitu ya. Tapi kita dengan mengucap syukur sama Tuhan boleh ada di tempat ini dan sama-sama memuji Tuhan. Dan kita terus berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Yesus.
dari tadi memuji Tuhannya dengan penuh sukacita. Kalau sukacita ada senyum. Oke Bapak Ibu, amin. Ada senyum, kanan kirinya tersenyum gitu ya. Pastikan ya kanan kirinya tersenyum. Dan pujian ini katakan, aku bernyanyi bahagia. Kalau itu bernyanyi bahagia artinya ada senyum. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyi, aku berbahagia. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait kedua. Sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, mari Tuhan kita bangkit berdiri. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Silakan selamanya. aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
haleluya bagi Tuhan kita dong. Berikan sorak-sorai bagi dia. Sama-sama katakan, selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami ada di tempat ini Tuhan hanya satu tujuan, untuk memuji Tuhan Yesus. Memuji Engkau selamanya. Setiap hembusan nafas kami, biarlah itu merupakan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus sudah hadir melawat setiap kami. Cengkram setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami duduk, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berada. Semua dilawat oleh Tuhan. Jangan sampai ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Roh Allah melawat setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Buat pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biar itu menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hatimu Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Kami siap dipulihkan, kami siap diberkati, kami siap disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit, hanya firman Tuhan yang menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani Tuhan. Ya, kita menyanyikan lagu Tembang Lawas tapi luar biasa. Thank you guys. Haleluya. Ada sukacita amin? Ada sukacita amin? Wah, kurang keras nih, ada sukacita amin? Haleluya. Kita percaya ada hadirat Tuhan, pasti ada sukacita yang daripada Tuhan. Ada sukacita sorgawi. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Ya, saya merasa sangat-sangat enjoy karena saya tidak main musik, saya bisa menikmati pujian dan penyembahan. Wah, asik, saya bisa joget saudara. Ya, saya bisa menikmati pujian dan penyembahan. Ada kalanya mungkin saya tidak perlu main musik ya. Saya minta Bro Daud aja yang main. Jadi saya bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Karena kalau main musik yang dipikirin 4, 1, 5, 6, 2, 3 kayak gitu kan. Iya kan? Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Masih bicara tentang janji Allah. Ya dan amin di dalam Kristus. Ini bagian kedua khotbah saya. Minggu lalu kita sudah belajar ada 5 perjanjian yang ada di dalam Alkitab yang semuanya digenapi di dalam Kristus. Yaitu perjanjian keselamatan, yang kedua perjanjian busur, yang ketiga perjanjian sunat atau perjanjian iman, yang keempat perjanjian Taurat, dan yang kelima perjanjian darah. Hari ini, minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus. Pasal 1 ayat 18 sampai ayat ke-24. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada apa? Ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan apa? Amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Saudara percaya ada Allah yang mengurapi setiap kita hari ini. Ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai jaminan, sama-sama katakan jaminan. Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai. Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, konteks ayat ini bicara tentang penangguhan kedatangan Paulus ke jemaat di Korintus. Sebelum dia menangguhkan, sebelum dia
mempending kehadirannya di Korintus, dia kirim surat dulu. Jadi suratnya nyampe dulu, memberitahukan kenapa saya tidak hadir. Bukankah saya sudah berjanji akan hadir, tapi saya akan menangguhkan kedatangan saya. Nah, Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Korintus, janji kami para rasul bukan ya dan tidak, tapi hanya ya. Artinya mengingatkan kita juga sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang berjanji, dia yang menggenapi janjinya. Pastikan kita jadi orang percaya, anak-anak Tuhan, kalau berjanji digenapi juga. Yang ngerti katakan amin. Jadi orang percaya, omongannya harus bisa dipegang. Jadi orang percaya kata-katanya harus dapat dipercaya, amin. Karena banyak juga hamba Tuhan yang nipu saudara. Iya kan? Kan banyak investasi bodong gitu kan. Nah pastikan kita jadi orang percaya yang kata-katanya yang bisa dipegang. Salah satu pelajaran saudara, men's camp pria sejati adalah laki-laki itu harus bisa dipercaya dalam hal yang pertama, perkataannya. Nah saudara sebagai suami, omonganmu bisa dipercaya enggak? Saudara sebagai ayah, omonganmu bisa dipercaya enggak? Saudara sebagai ibu, omonganmu bisa dipercaya enggak? Nah Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Tuhan di Korintus dan mengingatkan kita bahwa janji Allah, ya dan amin di dalam Kristus, itulah sebabnya kita mengatakan ya, kita mengatakan amin. Apa sih amin? Saudara tiap kali doa diakhiri amin. Betul nggak? Doa dengan iman diakhiri dengan amin. Untuk apa amin? Amin itu artinya ya terjadi sesuai kehendakmu. Kehendak siapa? Kehendak siapa? Tuhan. Karena doa itu kita bukan sedang menyetir Tuhan. Kita sedang mengendalikan Tuhan, bukan. Justru pada waktu engkau berdoa, kau cari tahu kehendak Tuhan. Betul ya? Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani apa? Biar kehendakmu yang jadi. Kita percaya orang Kristen, anak-anak Tuhan semakin dewasa di dalam Tuhan. Ketika engkau mengatakan amin, kita sedang menjadikan kehendak Tuhan menjadi kehendaknya kita. Bukan kehendaknya kita menjadi kehendaknya Tuhan. Ingat ya, doa itu bukan ngotot sama Tuhan. Tapi doa itu penuh berserah sama Tuhan. Amin saudara. Nah kita lihat bagaimana janji Allah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, tadi pagi dinyanyikan tentang kesetiaan Allah. Kita nggak janjian loh bikin lagu loh, betul? Saya bikin khotbah ini dari minggu lalu. Tapi luar biasanya, hari ini sore juga ada mengatakan Allah yang setia. Itulah sebabnya janji Allah itu ya dan amin di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang setia. Kristus adalah Allah yang setia. Dengan kata lain saya mau katakan begini, saudara bisa mengalami, menikmati kesetiaan Allah itu karena engkau di dalam Kristus. Karena kita hidup di dalam Kristus, kita punya iman kepada Kristus, kita ngalamin kesetiaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ngalamin kesetiaan Allah. Saya mau katakan kita boleh ada detik ini karena kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Dikatakan di dalam ayat 18 yang tadi sudah kita baca. Demi Allah yang setia. Amin. Faithful. Bahasa Inggrisnya kan faithful. Artinya apa? Penuh iman. Dia Allah yang setia. Kenapa? Karena dia punya iman yang sempurna. Kalau saudara jadi orang Kristen penuh iman, faithful, kok jadi orang yang setia? Dan kita punya Tuhan yang imannya sempurna. Dengan kata lain, saudara tidak perlu ragukan kesetiaan Tuhan. Ada di antara kita yang meragukan kesetiaan Tuhan. Ada satu lagu Tauren Wells dia tulis gini saudara. Jika setiap kali orang ngomong, Tuhan bisa gak ya tolong saya dan saya dapat $1, kayaknya saya udah jadi miliuner. Terkadang kita meragukan kebaikan Tuhan. Terkadang kita meragukan kesetiaan Tuhan. Misalnya contoh ya, Wellman meragukan kesetiaan Tuhan, saya dapat $1.
Tiap kali dia ngomong, Tuhan tolong saya enggak ya? Saya dapat $1, saya udah kaya. Lagu itu ngomong gitu. Artinya apa saudara? Tuhan jangan diragukan lagi kesetiaannya. Saudara mau menikmati janji Tuhan? Saya berulang kali katakan apa? Janji Tuhan itu bersyarat atas hidup kita. Betul? Kasih Tuhan memang tidak bersyarat. Dia terima kita apa adanya. Kalau kasih manusia, kamu adanya apa? Ya kan? Kamu adanya apa? Tapi kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dia terima kita apa adanya. Tapi janji Tuhan itu bersyarat. Syaratnya apa? Setia. Yang kedua, taat. Saudara mau terima janji Tuhan. Berapa banyak di antara kita mau nikmatin janji Tuhan? Amin. Saudara mau menikmati janji Tuhan, rahasianya taat dan setia. Kita ikut teladan Kristus yang adalah setia. Dia Allah yang setia. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, saudara. Sama-sama kita baca ayat ini yuk. 2 Timotius pasal 2 ayat 13, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kamu tidak setia, jika saya tidak setia, Yesus tetap setia. Wah kalau gitu kita gak perlu setia, kan Yesus tetap setia. Ya bodoh, bodohmu sendiri, kamu gak nikmati janji Tuhan. Kalau kita punya Tuhan yang setia, harusnya buat kita lebih lagi setia. Betul gak? Kita punya Tuhan yang tidak perlu diragukan kesetiaannya. Firman Tuhan katakan apa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karakteristik Allah, sifat Allah secara khusus adalah setia. Dia gak mungkin. Ini satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh dirinya apa? Menyangkal dirinya sendiri. Kita punya Allah yang setia. Saudara kasih Tuhan waktu saya khotbah Natal, saya bilang apa? Sebelum Yesus lahir, malaikat Tuhan bilang, namakan anak itu Immanuel. Apa Immanuel? Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Pada waktu Yesus mau naik ke sorga, dia bilang ke murid-muridnya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Diawali dengan kesetiaan Allah, diakhiri juga dengan kesetiaan Allah. Itulah sebabnya kita mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Bahkan ketika segala sesuatu berakhir, Yesus tetap ada. Bahkan kesetiaannya tidak perlu kita ragukan lagi. Allah yang setia untuk hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya kalau khotbah di Amerika udah tepuk tangan loh, berdiri loh. Kalau di sini kayaknya kalau kita tidak setia, bahasa Indonesia masa kini, ia tetap setia sebab tak dapat ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah orang-orang yang setia. Sudahkah kita jadi orang yang setia? Kita gak perlu ragukan Tuhan yang setia. Kita tidak perlu meragukan kesetiaan Tuhan. Sudahkah diriku menjadi orang yang setia sama Tuhan? Makanya level imanmu jangan iman keselamatan. Ada 3 tingkat iman. Yang pertama iman keselamatan, iman percaya. Yang kedua iman mujizat. Banyak orang mentok di mujizat doang. Kalau mujizat gak terjadi aku gak akan percaya Yesus lagi. Nah itu iman mujizat, cuman ngandelin mujizat. Tapi sampai iman yang sekalipun. Sekalipun Tuhan belum tolong saya, sekalipun sakit penyakit saya belum disembuhkan Tuhan, aku tetap setia ikut Yesus. Amin saudara. Amin. Saudara mau tetap setia ikut Yesus, sekalipun doamu belum dijawab. Sekalipun sakitmu belum disembuhkan Tuhan. Saudara mau tetap setia ikut Tuhan? Makanya Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Kenapa? Karena dia punya iman yang sekalipun. Iman yang sekalipun. Tahu gak saudara, apa yang membuat Tuhan cengok sama kita? Hah, keren banget nih orang. Iman. Ya, seorang prajurit, habanya sakit. Prajurit di Kapernaum, betul? Saudara pernah baca?
dia kirim utusan. Tuhan, hambaku sakit. Tuhan tolong doakan, Tuhan datang. Tapi belum selesai, datang lagi utusan. Jangan datang. Kami gak layak terima Tuhan. Katakan sepatah kata saja. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan heran lihat iman orang ini. Bahkan dia mengatakan apa? Belum pernah. Wah itu hebat loh. Iman terobosan. Belum pernah aku melihat iman sebesar ini di antara semua orang Israel. Bayangkan loh. Padahal yang dipilih Tuhan orang Israel, tapi gak punya iman seperti iman perwira di Kapernaum ini. Siapa perwira ini? Orang kafir, orang Roma, tapi bisa punya iman yang begitu dahsyat. Saudara mau punya iman yang begitu dahsyat? Kenapa? Karena iman kita penuh, kita akan jadi orang yang setia sama Tuhan. Faithful. Saudara mau jadi orang yang setia? Berulang kali Bapak Gembala suka tanya, 5 tahun lagi kau tetap setia gak ikut Yesus? Halo? Kau tetap ikut Yesus gak? 10 tahun lagi? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan punya iman mujizat. Kalau iman mujizat mentok, kalau gak ditolong Tuhan, kamu bisa ninggalin Tuhan. Milikilah iman yang sekalipun. Alkitab mengatakan, surat Roma mengatakan, sekalipun Abraham tidak punya dasar berharap, dia tetap percaya. Itu powerful. Itu powerful. Perhatikan saudara, ya, ketika engkau merasa udah apapun yang terjadi, pokoknya aku tetap mengasihi Tuhan. Tuhan bukakan jalan loh. Saya waktu itu sama istri saya gitu. Udahlah kalau sampai Tuhan gak ngasih anak, kita cinta Yesus mati-matian. Kita melayani Tuhan lebih dahsyat. Dikasih anak. Ya kan? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang-orang yang setia, amin. Supaya apa? Janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Kita lihat yang kedua saudara. Ya, janji Allah itu ya dan amin di dalam Kristus. Karena yang kedua di dalam Kristus kita, saudara dan saya telah dipersatukan. Sama-sama katakan dipersatukan. Ya, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya akan bacakan buat saudara. Allah sendirilah yang membuat kami dan saudara, kami di sini rasul-rasul, saudara itu jemaat Tuhan di Korintus, teguh bersatu dengan Kristus. Ialah juga yang memilih kita khusus untuk dirinya. Saudara ada di tempat ini, pastikan kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. 2 siang kemarin saya bahas gini saudara. Kalau saudara pilih barang, biasanya suka ada 3 kriteria. Yang pertama, lihat apanya dulu. Kualitas, betul nggak? Betul ya, pilih barang apapun, handphone kek, beli barang sayur, buah-buahan. Yang pertama pasti lihat apa? Kualitas. Kalau ada kualitas pasti ada apa? Harga. Kualitasnya bagus tapi harganya nggak cukup sama kantong. Beli? Tidak. Betul ya? Ya kan? Ada kualitas, ada harga. Yang ketiga apa? Kemasan. Setuju nggak? Contohnya saudara beli Pizza Hut ya. Contoh ya, saudara beli Pizza Hut. Tapi yang datang ke tempat saudara nggak dikemas. Yang datang tukang gojeknya bawa pakai tangan. Masih mau? Masih mau makan? Hujan-hujanan loh. Nggak dikardusin, nggak di packing, nggak di wrap. Iya kan? Dia cuma ngandelin pakai jas hujan, dia bawa di tangan. Masih mau makan? Oh tidak. Ya, tapi perhatikan loh. Tuhan pilih kita, gak ada 3 kriteria itu. Tuhan pilih kita gak ada kualitas apapun dalam hidup kita. Tuhan pilih kita gak ada, Tuhan memilih kita saat kita gak ada harganya bagi dunia ini, betul? Tapi Tuhan pilih kita. Tuhan pilih kita, gak ada kemasan bagus-bagusnya kayak saya, gak ada bagus-bagusnya. Saya sekarang jadi keren karena di dalam Kristus. Kalau gak di dalam Kristus ya welek, kata orang Surabaya. Saudara juga kalau gak di dalam Kristus ya jelek. Gak ada kemasan bagus-bagusnya, tapi Tuhan pilih kita. Amin. Karena Tuhan pilih kita dan ini luar biasa, kita dipersatukan. Saya dulu gak kenal Pak Girsang. Saya bukan siapa-siapa bagi Pak Girsang. Betul ya?
Saya nggak kenal saudara. Saya dulu bukan siapa-siapa bagi Friadi. Saya nggak kenal saudara. Tapi kita bisa dipersatukan di dalam Kristus. Haleluya, berikan tepuk tangan. Gak apa-apa Bu, tepuk tangannya kenceng Bu. Di Amerika udah pada berdiri nih. Kita dipersatukan di dalam Kristus. Nah saudaraku dikasih Tuhan ada 3 hal yang memungkinkan kita jadi saudara. Yang pertama hubungan darah, betul? Sibling, ya kakak adik. Dari orang tua yang sama, sibling, ada hubungan darah. Yang kedua pernikahan. Saya dulu sama Melisa gak kenal, tapi setelah menikah keluarga saya jadi keluarganya Melisa, betul ya? Keluarganya Melisa jadi keluarga saya, betul gak? Minggu lalu kami berkunjung ya ke Ipo saya yang umurnya 87, hampir 87 tahun. Ngobrol. Karena mereka pengen lihat anak saya tuh kayak gimana. Pas datang, wih cakep ya. Wih iyalah, bapaknya siapa? Ternyata lagi ngobrol-ngobrol, saya baru sadar terakhir kali saya pergi ke rumah Ipo saya yang umur 87 tahun ini, kalau seingatan saya, itu sekitar waktu saya kuliah S1 2003. Berarti udah berapa tahun tuh? Hampir 19 tahun yang lalu. Tapi Ipo saya ingatnya gini, kamu terakhir kali ke rumah Ipo itu waktu kamu habis operasi mata. Itu waktu saya SD, lebih lama lagi. Ya kan kita ngobrol-ngobrol, ya kan ketemu keluarga. Nah itu, karena saya menikah dengan Melisa, keluarga saya jadi keluarganya dia. Nah perhatikan, ini yang ketiga lebih dahsyat lagi loh. Karena ada darah Kristus, kita lihat Efesus pasal 2. Karena darah Kristus kita jadi keluarga. Amin. Kalau saudara keluar dari tempat ini, ketemu orang Kristen yang lain, dia pun brother and sister in Christ. Saudara pergi ke Australia ngobrol, wah aku orang Kristen, I'm Christian. Oke, you are brother and sister in Christ. Bayangkan loh, kita bisa dipersatukan, ngomongnya apa? Hubungan darah lagi. Tapi perhatikan baik-baik, hubungan darah ini sampai kepada kekekalan. Kalau saya nikah sama istri saya, nanti ini ya, kita masuk surga. Hubungannya bukan suami istri lagi, tapi brother and sister in Christ. Saudara perhatikan ayat ini saudara. Efesus pasal 2 ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi apa? Dekat. Oleh darah Kristus. Hebat ya. Tidak ada magnet sekuat darah Kristus. Haleluya. Bayangkan loh, karena darah Kristus, kita yang dulu jauh dari Allah. Belum selesai ayatnya. Kita dulu jauh dari Allah, bisa menjadi begitu dekat dengan Allah. Bahkan kita nyebut Allah kita dengan sebutan apa? Hah? Bapak. Kurang dekat apa loh? Father. Daddy. Ya kan? Kalau anak minta sesuatu kepada bapaknya gimana? Enak gak? Minta dong, Pak aku minta dong. Anak saya kan kalau datang, Pi aku mintalah, aku minta ini, aku minta ini. Aku minta ini dong, bukain ini dong. Enak, hubungannya bapak dengan anak, bayangkan loh. Karena darah Kristus, dulu kita jauhan, kita gak kenal satu dengan yang lainnya. Karena darah Kristus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Kita dipersatukan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini yang luar biasa. Kita bukan hanya dekat, tapi kita dipersatukan. Bukan hanya dipersatukan saja, tapi kita keduanya menjadi satu manusia baru di dalam tubuh Kristus. Kita tuh keluarga. Bilang kanan kirimu, kamu keluarga aku loh. You are my brother, you are my sister in Christ, amin. Yang namanya keluarga, boleh saling menyakiti.
Yang namanya keluarga boleh gosipin? Jadi nggak ada roh gosip lagi di gereja. Karena kita keluarga. Amin nggak? Masa sih keluarga ngosipin? Itu keluarga apa tetangga? Halo? Yang suka gosip nggak? Tetangga kan? Di tempat perumahan kami itu ya, semua gosip itu terangkum semua di tukang bubur. Saya kemarin mau beli kupat sayur, mau beli bubur, tiba-tiba dia ngoceh, oh itu pindah ke sana ya, oh jual rumahnya, oh dia tahu semua gosip. Tapi dia bukan brother, oke lah kamu yang gosip sana. Tapi kita keluarga, amin. You are my brother. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kita harus saling apa? Mengampuni, saling memberi, betul nggak? Saling, yang namanya saling itu artinya apa? Ada hubungan timbal balik. Saya mau tanya, kalau saya nih terjadi sesuatu hampir mati, apa yang saudara lakukan? Biarin aja lah, mau mati-matilah. Gitu gak? Brother loh. Hah? Coba, Wellman, saya mau mati nih. Misalnya nih, kamu ngapain? Minimal doain lah ya. Minimal lah ya. Bener gak? Kan keluarga. Keluargamu mau mati, keluargamu lagi sakit parah, apa yang kamu lakuin? Cepetan mati, kapan dia mati? Enggak dong, doain dong. Kita keluarga, yang namanya keluarga ini yang luar biasa. Yang namanya keluarga saling take care satu dengan yang lainnya. Yang namanya keluarga saling menjaga satu dengan yang lainnya. Amin saudara? Yes, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Makanya janji Allah itu ya dan amin. Karena apa? Kita dipersatukan yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Dulu saya bukan siapa-siapa buat Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang saya menjadi keluarga, menjadi saudara bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Lihat, darah Kristus mempersatukan dua pihak yang berjauhan dan merubuhkan tembok pemisah. Hebat ya. Tahukah saudara waktu tembok Berlin runtuh, diruntuhkan. Itu banyak orang yang mati, banyak korban. Untuk menyatukan perbedaan harus ada yang mau jadi korban. Yesus jadi korban buat kita. Gila gak? Segitunya dia cinta sama kita loh. Untuk yang namanya pendamaian harus ada yang namanya korban. Di perjanjian lama tidak ada yang namanya pengampunan dosa, tidak ada yang namanya pendamaian kalau tidak ada pertumpahan darah. Yesus mau darahnya tertumpah buat kita. Supaya apa? Kita bisa berdamai dengan Allah. Kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita. Makanya jadi orang Kristen jangan simpan kepahitan. Amin. Kenapa? Ada darah Kristus yang memampukan kita mengampuni. Haleluya. Dosa memisahkan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan mereka terpisah dari Allah. Bayangkan ya. Saya membayangkan, sudah pernah gak ngebayangin? Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka begitu romantis sama Tuhan. Pagi-pagi makan bareng, breakfast bareng, ngopi bareng. Bener gak sih? Makan steak bareng, makan salad bareng. Bener gak? Waktu mereka belum jatuh dalam dosa, tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, bayangkan, kehilangan romantisnya sama Tuhan. Ada di antara kita yang sudah gak romantis lagi sama Tuhan. Susah ngomong Tuhan Yesus, Mbak. Aduh susah banget ya. Tuhan Yesus ajaib, maksudnya ajaib tapi aduh ampun banget dah. Ada di antara kita yang begitu sulit ngomong Tuhan Yesus baik. Kurang romantis sama Tuhan. Coba pernah gak sih ngomong sesuatu yang romantis sama Tuhan? Saudara masih suka ngomong romantis gak sama pasangan? Pak Girsang masih suka ngomong, aku cinta kamu Beb. Pak Girsang manggil istri apa Beb? Bebeb. Anak saya sekarang panggil saya gaya sekarang. Pap. Udah gak panggil papi lagi kadang. Pap, romantis. Perhatikan, dosa memisahkan tapi darah Kristus menyatukan. Makanya gereja kita GBT, wow, GBT, orang kalau ngomong GBT dari Yesus tuh gak, GBT dari Yesus, gak gitu loh.
Ya, gereja Bethel Tabernakel, darah Yesus. Ada penekanan. Kita lihat yang ketiga. Bagaimana janji Allah ya dan amin di dalam Kristus. Yang ketiga, di dalam Kristus, perhatikan, kita telah dimeteraikan. Nah, minggu lalu sempat saya singgung. Kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan. Bilang sama-sama jaminan. Bilang kanan kiri, kamu tuh dijamin hidupmu. Amin. Ya, memeteraikan tanda miliknya ayat 22 atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan. Senang gak beli sesuatu ada jaminan? Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya mau tanya, pernah gak saudara beli produk dijaminnya seumur hidup? Pak, Bapak mati ya, anak Bapak masih nikmatin loh garansinya. Kayaknya saya gak pernah tuh. Gak pernah loh. Beli handphone garansi berapa lama? 1 tahun. Kalau beli AC, ada yang mesin 3 tahun, beli kulkas ada yang 5 tahun, betul ya? Tapi saya belum pernah menjumpai beli barang garansi seumur hidup Pak. Bapak 20 tahun lagi datang barang rusak ganti baru loh. Kayaknya belum pernah. Pernah gak? Ada gak? Gak ada ya. Bayangkan loh, cuma satu-satunya yang menggaransi hidupmu sampai kekal. Yaitu di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Amin. Perhatikan, Efesus pasal 1 ayat 13, 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu apa? Ketika kamu apa? Ketika kamu apa? Percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk apa? Memuji kemuliaannya. Minggu lalu saya tanya sama saudara, kapan handphone saudara garansinya berlaku? Saat dibuka segel. Betul ya? Di counter buka segel. Dulu saya gak ngerti kenapa ya mbak-mbak yang di counter itu ya, kalau buka handphone tuh pelan-pelan. Naruhnya gini loh. Ambil handphonenya gini. Kayak anaknya gitu. Kenapa ya? Karena kalau jatuh, ganti. Garansinya berlaku. Pada saat kapan Tuhan jamin hidup kita? Dimeteraikan menjadi milik. Garansinya berlaku. Saat engkau percaya kepada Yesus. Garansinya berlaku saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya mau katakan saudara, ini yang luar biasanya di dalam Tuhan, garansinya sampai kepada kekekalan. Saya gak pernah menemukan barang yang garansinya sampai kekekalan, gak pernah. Mik ini ada garansinya. Pak, 20 tahun lagi mik ini rusak, ganti baru Pak. Enggak deh. Kamera, gak ada deh. Ada gadget, gak ada. Hanya siapa? Yesus yang menjamin hidup kita melalui Roh Kudus. Dengan kata lain gini loh, ketika engkau mati, ini mungkin obrolan antara Roh Kudus dengan Tuhan Yesus. Ketika mati, ini masuk mana nih? Surga dong kata Roh Kudus. Kok bisa? Ini kan ada milik, aku kan ada meterai aku lihat. Oh iya, masuk surga. Jadi kalau nggak ada meterai, nah, masuknya yang mana? Perhatikan baik-baik. Mari kita punya iman terus sama Tuhan. Supaya apa? Garansinya tetap berlaku. Garansinya tetap berlaku. Haleluya. Sakit penyakit boleh datang. Ada kalanya kita mungkin mengalami kematian karena sakit penyakit. Tapi ingat, garansinya berlaku sampai kepada kekekalan. Ada meterai Roh Kudus masuk surga cuy. Terima kemuliaan dari Tuhan. Haleluya. Bayangkan loh, ikut Yesus seru gak? Ikut Yesus mengasihkan? Yes. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Kenapa? Garansinya berlaku sampai kepada kekekalan. Saya gak pernah jumpa yang ini loh. Garansinya yang berlaku sampai kepada kekekalan. Gak ada.
Asuransi ada yang jamin sampai kepada kekekalan? Enggak ada ya, 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya, 15 tahun. Asuransi kehidupan pun enggak ada. Cuma Yesus yang buat asuransi sampai kepada kekekalan. Wah, gile. Bangga banget gak sih jadi orang percaya? Bangga banget gak sih jadi anak Tuhan? Ada yang jamin hidupku. Pertama kali itu gak saudara ketika saya mau meninggalkan pekerjaan untuk jadi hamba Tuhan. Tuhan, serius jadi hamba Tuhan. Makan apa iki? Nanti aku makan apa Tuhan? Kamu gak lihat apa yang aku lakukan buat hidupmu? Kamu bisa kuliah loh, oh iya juga ya. Kamu bisa kerja loh, oh iya juga ya. Kamu pernah makan batu? Pernah sih nemu batu di nasi? Pernah gak nemu batu di nasi? Jangankan anak pendeta lah, pengusaha pun pernah lah makan nasi ketemu batu. Coba di sini Tante Toing, pernah gak makan nasi ketemu batu? Pernah, Tante Toing loh, ya punya toko terbesar. Amin, iya. Artinya apa? Tuhan jamin. Kalau kamu melayani aku, siapa yang jamin? Coba, kalau tentara pergi perang, siapa yang jamin? Saya nggak pernah menemukan, saya nggak pernah baca berita, tentara ketika pergi perang, patungan beli peluru. Ada yang patungan beli peluru, bro punya duit lu berapa? Ya gue cukup beli 5 peluru, ya udahlah gue cukup beli 7, ya udahlah kita bagi 2 ya. Nggak pernah, ketika tentara pergi perang, siapa yang jamin? Negara. Negara bisa defisit, tapi Tuhan kita nggak pernah defisit. Selalu surplus. Amin. Haleluya. Yang terakhir, saya minta para pemain musik. Di dalam Kristus, ini dia. Kutuk telah diubah menjadi berkat. Haleluya. Saudara tahu, mengubah kutuk jadi berkat hanya semudah membalikan telapak tangan loh Tuhan. Telapak tangan betul. Tek. Disalib. Kita mungkin mikirnya gitu ya. Tapi kan itu karya yang begitu luar biasa. Ketika orang-orang yang di bawah salib mereka mengutuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan apa? Tidak ada kutuk. Petrus bilang apa? Caci maki tidak keluar dari mulutnya. Tapi justru berkat keluar. Bayangkan loh. Biasanya orang yang disalib pada zaman Romawi pada waktu itu. Orang yang disalib biasanya omongan di atas salib itu kutukan. Jadi kalau di televisi itu pasti banyak nit gitu ya, tahu ya? Tahu ya, nit disensor. Di atas salib pasti orang mengutuk. Bayangkan, bahkan sampai Yesus mati, prajurit yang di bawah lihat nih, sungguh orang ini orang benar. Sungguh orang ini anak Allah. Dari mana? Omongannya gak keluar kutuk sama sekali. Perhatikan, kutuk diubah jadi berkat. Tapi harus ada yang mau terkutuk. Siapa? Yesus mau jadi terkutuk bagi kita. Kita lihat Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal 3, 13, 14. Kita sama-sama baca yuk ayat ini yuk. 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia, apa saudara? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima apa? Roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan, Yesus Kristus telah membuat ini, membuat apa? Membuat dirinya terkutuk. Aduh, kurang apa sih ikut Yesus? Yesus Kristus telah membuat ini, membuat dirinya terkutuk. Supaya apa? Berkat Abraham sampai kepada saudara dan saya. Termasuk kepada bangsa Indonesia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mungkin orang tuamu tidak kenal Tuhan, ada kutuk keturunan. Ada orang kutuknya miskin. Jangan bilang gini dong, ya dari sononya miskin, aku pasti miskin. Patahkan kutuk keturunan. Kalau engkau bekerja dengan baik, pasti engkau bisa diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan dong. Ada mungkin orang tuamu kutuknya bodoh. Bodoh, IQ-nya jongkok, tiarap malahan. Bodoh. Bisa dipatahkan di dalam Kristus. Saya berdoa di tempat ini tidak ada lagi anak yang bodoh. Semua anak bisa berprestasi. Semua anak bisa mengubahkan dunia.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di atas kita, cerai. Kawin sebulan cerai, kawin 3 bulan cerai, kawin setahun cerai. Aduh, gimana nih? Bisa dipatahkan di dalam Kristus. Kutuk perceraian bisa dipatahkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah membuat dirinya terkutuk. Supaya apa? Engkau terima berkat. Terima berkat. Terima berkat. Bahkan firman Tuhan katakan seluruhnya. Seluruhnya saudara. Diberikan buat saudara. Perhatikan. Kesimpulannya ini dia. Janji Allah dipenuhi di dalam Kristus. Nanti ayat ini sudah bisa baca di rumah. Janji Allah dipenuhi di dalam Kristus. Janji Allah diteguhkan di dalam Kristus. Yang terakhir, janji Allah disahkan oleh darah Kristus. Janji Allah, ya dan amin di dalam Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Saya minta WL Singer bantu saya. Saudara dapat sesuatu hari ini, amin. Saudara dapat sesuatu hari ini, amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Yesus Kau segalanya bagi kami. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah
tempat ini Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya janji Mulia dan Amin dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Roh banyak di antara kita, Kau hadir, Kau datang ke tempat ini dengan membawa pergumulan-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang sedang menghadapi masalah apapun dalam kehidupanmu. Atau mungkin kau menyadari ada kutuk keturunan dari orang tuamu. Kebodohan, kemiskinan, perceraian, kegagalan apapun dalam hidupmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus telah membuat dirinya terkutuk. Supaya berkat Abraham sampai kepada Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kau mau terkutuk bagi aku Tuhan. Supaya berkat itu Tuhan sampai kepada setiap kami. Kami datang dengan membawa pergumulan kami Tuhan. Kami percaya kami datang kepada alamat yang tepat. Kami tidak datang kepada tempat yang lain. Kami datang kepada Engkau Yesus. Kami mau mengaminkan firman Tuhan. Janji Allah ya dan amin di dalam kehidupan setiap kami. Karena Kristus adalah Allah yang setia. Kristus telah mempersatukan setiap kami. Di dalam Kristus, Dia telah mengubah kutuk menjadi berkat. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Ada meterai dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami yang datang membawa pergumulan. Pergumulan dalam rumah tangga kami, pernikahan kami, pekerjaan kami, masa depan anak-anak kami Tuhan. Kami menyerahkannya semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada jawaban. Ketika kami punya Engkau Yesus, kami punya segalanya dalam hidup kami. Kami punya segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang setiap kami hadir Tuhan yang datang dengan pergumulan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang terikat dilepaskan. Ada kutuk keturunan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Anak-anak di tempat ini, generasi di tempat ini, semua orang-orang di tempat ini menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Anak-anak yang pintar, cerdas, berhikmat, dan sanggup mengubahkan dunia. Kami percaya Tuhan, kami yang mungkin tidak punya kemampuan apapun, bersama dengan Tuhan, Tuhan memampukan setiap kami. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami, bahkan di tengah situasi sulit dunia hari-hari ini. Kami mau pegang janji Tuhan. Janji Allah itu ya dan amin di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh lebih lagi mengerti Tuhan. Ajar setiap kami untuk menjadi kami orang-orang percaya yang taat dan setia. Kami bersyukur Tuhan. Kau menjamin hidup kami. Ada garansi sampai kepada kekekalan. Tetap berpegang pada iman-Mu kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus demi apapun, demi siapapun. Hanya Yesus satu-satunya dalam kehidupan kita. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat hadirat Tuhan, buat lawatan Tuhan, buat pemulihannya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Firman Tuhan terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Tapi justru Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang masih Tuhan katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Ya, terima kasih untuk Pastor Lucky yang boleh menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan buat kita semua. Dan kita akan memberikan persembahan kantong merah dan kantong hitam, persembahan kolekte dan juga persembahan pembangunan. Kepada Bapak Ibu yang bertugas kami persilakan. Karena satu pujian, Yesus kasih jiwaku. Amin Bapak Ibu, Yesus kasih jiwa kami. Haleluya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kasihku. Ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, mari kita bangkit berdiri. Benamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan.